Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratal mustaqim. Fadilatul Qaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, semoga lafaz hamdalah yang kita sama-sama ucapkan menjadi semakin menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini sebagaimana biasanya kita akan menghantarkan sebelum rangkaian berbuka puasa dengan kajian yang insyaallah kita akan berikan tema dengan judul Meretas Jalan Generasi Juara. Dan ini sebagaimana janji Al-Fakir beberapa waktu lalu bahwa di akhir pertemuan kita dalam rangkaian pertama perjalanan dakwah dari kota Los Angeles ini, dari state Los Angeles ini, kita akan membahas sedikit tentang fikih keluarga, fikih parenting di dalam kacamata Islam. Dan mudah-mudahan apa yang insya Allah kita niatkan ini bisa kita tuntaskan, walaupun mungkin nanti terpotong dengan aktivitas salat maghrib, dilanjutkan dengan aktivitas makan malam dan salat isya dan tarawih. Kita akan lanjutkan setelah itu. Berkenan Bapak Ibu? Dan untuk itu marilah sama-sama kita membuka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang bagaimana kita hadir di majelis ilmu, sekali lagi ketika kita hadir di majelis ilmu itu menyenangkan atau menyedihkan Bapak Ibu? Apa alasan kita senang untuk hadir di majelis ilmu? Ya, dapat ilmu. Di sisi yang lain Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah satu kaum yang berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, mereka membaca kitabullah, yakni Al-Quran, dan mereka saling mempelajarinya, melainkan Allah akan berikan kepada mereka 4 hal. Yang pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan diturunkan ketenangan hati kepada diri hamba-hamba Allah itu. Makanya kalau kita hari ini hadir di majelis ilmu, kira-kira bawaannya rusuh atau tenang Bapak Ibu? Bahkan saking tenangnya yang di pojokan, yang sambil nyender, tenang sekali ya kan? Nah jadi insya Allah nazalat alaihimus sakinah. Kalau dulu sebelum kita berangkat dari rumah punya masalah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan ketenangan. Karena apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Karena apa yang kita ingat selain Allah, boleh jadi inilah yang membuat kegelisahan hati-hati kita. Selanjutnya apa lagi? Bukan hanya saja Allah akan melimpahkan ketenangan di dalam hati bagi para hamba-hambanya yang ada di majelis ilmu itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat yang dinaungkan kepada para pencari ilmu. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Masya Allah. Jadi selama desahan nafas kita dihabiskan untuk thalabul ilm, maka Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya bagi kita. Bahkan malaikat mengelilingi kita. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, setelah kemudian aktivitas ilmu, majelis ilmu ini selesai, maka kemudian malaikat itu datang melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Allah, "Ya hai malaikatku, apa yang mereka minta di situ?" "Ya Rabb, mereka berkumpul mengkaji kitabmu, membaca ayat-ayatmu, dan mereka meminta agar kemudian mereka dijauhkan dari nerakamu." Kemudian ditanya oleh Allah, "Wahai malaikat, pernah enggak hamba-hambaku itu kemudian mereka pernah melihat neraka?" "Enggak pernah ya Allah." Maka niscaya kalau mereka pernah melihat neraka, pasti mereka akan lebih taat lagi. Terus apalagi yang mereka minta? "Rabb, mereka minta surgamu." Ditanya lagi, "Apakah mereka pernah melihat surgaku, wahai malaikat?" "Tidak pernah ya Allah." Maka niscaya kalau mereka pernah melihat surga, pasti akan lebih baik lagi. Tapi ya Allah, di antara mereka ada tuh yang giliran ngaji datangnya belakangan, duduknya di belakang, senderan, pojokan.
Ya, ini modifikasi Ustadz, ya kan? Maksudnya apa? Dia cuma sekedar mampir, dia ikut tapi bahkan tidak maksimal. Apakah dia mendapatkan sebagaimana yang mendapatkan secara maksimal dari rahmat dan kasih sayangmu itu ya Allah? Maka dijawab oleh Allah, dia pun mendapatkan hal serupa. Jadi kalau yang cuma mampir, duduk di pojokan, nyender aja dapat pahala, apalagi kalau maju ke depan. Betul apa enggak? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah juga menyebut nama mereka kepada siapapun yang ada di sisinya di langit sana. Masya Allah. Bahasa sederhananya jadi selebriti langit. Pengen jadi mana? Kalau ada pilihan, jadi selebriti di dunia atau selebriti di langit, Bapak Ibu? Kenapa di dunia? Enggak. Karena udah nggak mungkin Ustadz, ya kan? Ya karena mungkin signature saya nggak ada artinya dibanding Muhammad Ali dan yang lain ya. Tapi ternyata kita bisa jadi seorang yang kemudian mendapatkan kemuliaan di hadapan para penduduk langit. Salah satunya adalah mereka yang hadir di majelis ilmu. Sehingga Nabi SAW menyampaikan, waman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Lalu siapa saja yang selalu menunda-nunda amal baik, maka semulia apapun nasabnya tidak akan mampu membuatnya bergegas beramal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Maka kalau kita punya niat baik, jangan ditunda-tunda. Termasuk ngaji. Kita niat datang ngaji itu niat baik apa enggak? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang namanya berbuat baik, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Allah tidak menyebutkan fattaqullaha ma syi'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semau kalian. La. Tapi Allah bilang fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Inilah yang kalau kemudian kita pahami dengan baik, kita akan mampu memaknai kehidupan. Karena apa? Hakikat kehidupan ini pernah diingatkan dari Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu waktu kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW menyebutkan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sungguh engkau akan meninggal. Jibril ngajarin kepada Nabi, ya Muhammad, silakan engkau hidup sesukamu. Tapi satu waktu hidup ini ada limitnya. Hidup ini ada endingnya. Hidup ini ada akhirnya. Sehingga hidup yang kita lakukan harusnya tidak cuma sekedar apa yang kita mau, tapi apa yang Allah inginkan. Karena apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, niscaya inilah yang akan dihisab di sisi Allah. Kemudian disampaikan lagi oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul, wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquh. Cintailah siapapun yang engkau sungkai, cintailah siapapun yang engkau sukai, karena sungguh engkau akan berpisah dengannya. Yang namanya di dunia, kalau kita mencintai sesuatu ataupun seseorang, bisa jadi kita tidak akan bisa untuk bersama dengannya selama-lamanya. Hari ini kita suka punya kendaraan mewah. Begitu kita wafat, kendaraan itu kita bawa apa enggak, Bapak Ibu? Hari ini kita di dompet sayang dengan yang lembaran $100. Giliran kita wafat, dibawa enggak, Bapak Ibu? Hari ini bahkan Bapak Ibu, suami istri, kalau saya tanya kira-kira, ibu sayang enggak sama suaminya? Kok ragu-ragu gini jawabnya, ya kan? Sayang apa enggak, Bu? Pak, Bapak sayang enggak sama ibunya anak-anak? Ya. Nah, ini udah mulai ada variasinya. Yang paling standar insya Allah. Ini insya Allah meragukan, ya kan? Ya, ada lagi yang jawabnya tergantung. Nah, ini lebih definitif lagi. Karena ternyata apa? Sesayang-sayangnya seorang suami kepada istri ataupun sebaliknya, ketika salah satu Allah panggil lebih dulu, pertanyaannya apakah kemudian akan menemani di alam barzakh? Ya Allah, ogahnya kencang amat, ya kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai salah kita mencintai seseorang.
Ini kata Nabi di dalam hadis yang lain, anta ma'a man ahbabta, Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Maka sebaik-baik orang yang dicintai di atas muka bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu generasi sahabat, salafun salih, kaum mukminin, dan bahkan pasangan dan ahli keluarga yang beriman. Ini yang harusnya kita prioritaskan. Baru setelah itu boleh cinta kepada sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah. Dan yang ketiga, kata Jibril alaihissalam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah sesukamu karena engkau pasti dapat imbalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat baik walaupun hanya seberat biji sawi, Allah bakal balas. Tidak ada yang sia-sia di dalam pandangan Allah. Begitupun kejahatan, sekecil apapun kejahatan dan dosa-dosa kita kepada Allah, Allah pun akan membalasnya. Maka kalau kita pahami dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, inilah esensi kehidupan. Bahwa hidup itu bukan hanya tentang sekedar hari ini, tapi bagaimana hari esok. Dan bagaimana kita bisa bahagia hari esok kalau kita kemudian mempersiapkannya ketika berada pada hari ini. Inilah yang seyogyanya bisa kita munculkan di dalam diri-diri kita. Karena kita hidup ingin meraih sukses atau gagal, Bapak Ibu. Dan orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang namanya sukses itu sudah disebutkan, wa ma taufiqi illa billah. Dan sesungguhnya kesuksesan itu hanyalah datang dari Allah. Jadi kalau hari ini kita bilang kita sukses, punya pekerjaan yang hebat, kita punya harta yang banyak, belum tentu kita sukses kalau itu belum given, belum kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya hari ini kita bisa sukses adalah ketika kita bisa 1 menit lagi akan berbuka puasa, ya. Ini juga bagian dari kesuksesan. Nah, jadi nggak tahu nih potongannya pas aja, ya kan? Jadi insya Allah karena kita alhamdulillah sukses di hari yang kelima ini, mudah-mudahan sebelum kita kemudian nanti melanjutkan kepada materi kita setelah tarawih, ini materi yang penting, materi yang menarik. Mudah-mudahan ini materi yang bisa kita aplikasikan. Sebagai sebuah keluarga, kita ingin nuansa Ramadan itu juga hidup di dalam kehidupan kita. Karena bicara sukses isn't just about what you accomplish in your life. It's about what you inspire others to do. Sukses itu bukan hanya sekedar kita menyelesaikan apa yang ingin kita selesaikan dalam hidup kita, tapi bagaimana dengan apa yang kita selesaikan itu bisa menginspirasi orang-orang di luar kita untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan dengan semangat Ramadan hari kelima ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kemenangan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wa barak wa sallam. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah di hari Ramadan yang kelima. Jadikan setiap detik puasa yang kami lakukan karenamu dan menjadi jalan ampunan darimu. Jadikan setiap rangkaian sedekah yang kami berikan adalah semata dibelanjakan di jalanmu dan engkau tumbuh suburkan kelak di kehidupan akhirat kami. Ya Allah, berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan hingga akhir Ramadan dengan ibadah yang terbaik, dengan menghasilkan takwa yang terbaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selamat berbuka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.